Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Ishak. Saya di sini sebagai moderator dan di sini saya didampingi oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muharram, yang kedua ada Aulia Humaira Islami, yang ketiga ada Askadinada, yang keempat ada Nur Aini. Kami di sini akan menjelaskan tentang politik dan strategi nasional. 1. Pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeria, yang akar katanya adalah polis, berarti satuan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teria berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai kepentingan umum warga negara, satuan bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. A. Negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. B. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dan politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya. Dalam pembagiannya, di dalam suatu negara kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah selaku pelaksana negara, pengatur. 2. Legislatif, yaitu kekuasaan yang berwenang membuat kebijakan dan perundang-undangan, yaitu DPR dan MPR. 3. Yudikatif, yaitu kekuasaan yang berwenang dalam kekuasaan, keadilan, pengaturan UU, dan menjaga peradilan dalam negeri. C. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan, perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dan suatu negara. Proses pengambilan keputusan ada beberapa tahap, yaitu 4. Antara lain saya sebutkan yang pertama, yaitu inteligensi. Inteligensi merupakan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. 2. Design. Design ini merupakan tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. 3. Choice. Choice yaitu tahap memilih dari solusi dan dari alternatif-alternatif yang disediakan. Dan 4 atau yang terakhir yaitu implementation, yaitu tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. D. Kebijakan umum. Kebijakan umum atau kata lain policy merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dalam pemikirannya adalah bahwa masyarakat memilih beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang. E. Distribusi. Yang dimaksud distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Nilai adalah suatu yang diinginkan dan penting. Ia harus membagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. 2. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani. Strategi yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Cornelius Clausewitz
1780 sampai dengan 1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari perang. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah: 1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat atau central government looking. 2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah atau local government looking. Kewenangan daerah. 1. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. 3. Bentuk dan susunan pemerintah daerah. A. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintahan daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. B. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi.